Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggita Maurini Hamidah dari kelas 101 nomor absen 12, ingin mempresentasikan dan menjelaskan kembali materi biologi yang telah kami pelajari selama sebulan terakhir, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati adalah berbagai macam bentuk variasi pada makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Variasi yang dimaksud dalam keanekaragaman hayati ialah suara, wujud, bentuk, ukuran, jumlah, sifat pada tingkatan atau jenis keanekaragaman hayati. Tingkatan atau jenis pada keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen. Pada keanekaragaman tingkat gen terjadi karena makhluk hidup berada dalam satu spesies yang sama tetapi memiliki dasar pembentuk susunan gen yang berbeda. Dalam keanekaragaman tingkat gen terdapat istilah varietas yang berarti keanekaragaman individu dalam satu spesies yang sama. Individu sendiri berarti organisme perorangan atau tunggal. Di keanekaragaman tingkat gen terjadi secara alami karena adanya faktor lingkungan dan mutasi gen, dan terjadi secara buatan karena adanya pengaruh manusia. Contohnya yang pertama yaitu pada kelapa seperti kelapa hijau, kopior, dan hibrida. Kemudian pada kucing-kucingan seperti kucing Persia dan Angora. Kemudian pada buah mangga seperti mangga golek, mana lagi, dan arum manis. Yang kedua yaitu keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Pada keanekaragaman tingkat jenis terjadi karena makhluk hidup memiliki jenis dan gen yang berbeda, tetapi masih dalam satu famili yang sama tanpa menyebutkan tempat tinggal atau habitatnya. Contohnya seperti pohon kelapa, palem, aren, dan lontar, kemudian keluarga kucing-kucingan, dan yang terakhir yaitu pada kacang tanah, kacang panjang, kacang hijau, dan buncis. Yang ketiga yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem sendiri yaitu sesuatu yang dibentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi karena adanya perbedaan letak geografis, kesamaan tempat makhluk hidup tinggali atau biasa kita sebut sebagai habitat, dan adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama biotik atau makhluk hidup berupa sungai, danau, pantai, gurun, padang rumput, dan hutan. Kemudian yang kedua yaitu abiotik atau tidak hidup berupa sawah, bendungan, tambak, dan hutan raya. Tingkatan organisme dalam kehidupan. Yang pertama yaitu ada individu, merupakan organisme perorangan atau tunggal. Yang kedua yaitu ada populasi, merupakan kumpulan dari individu yang memiliki ciri-ciri sama. Contohnya seperti populasi hutan bakau di pesisir pantai, rayap pada kayu yang lapuk, semut pada sarangnya, dan lebah pada sarangnya. Yang ketiga yaitu komunitas, merupakan kumpulan dari populasi dan bentukannya lebih variasi dibandingkan populasi ataupun individu. Contohnya yaitu komunitas sawah, komunitas sungai, komunitas kebun, komunitas danau, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ekosistem. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem biotik berupa makhluk hidup dan ekosistem abiotik berupa makhluk tidak hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan dan iklim. Materi selanjutnya yang akan saya bahas dan saya jelaskan yaitu mengenai biodiversitas. Biodiversitas biasa disebut juga sebagai keanekaragaman hayati di Indonesia. Persebaran fauna. Pada persebaran fauna terdapat 2 garis yang membatasi antara daerah satu dengan daerah fauna lainnya. Garis yang membatasi daerah persebaran fauna tersebut ialah yang pertama, garis Wallace yang ditemukan oleh Alfred Russel Wallace pada tahun 1863. Garis ini membatasi daerah oriental dengan daerah peralihan. Garis Wallace terletak dari Selat Lombok hingga Selat Sulawesi dan Filipina Selatan.
Yang kedua yaitu garis Weber yang ditemukan oleh Max Weber pada tahun 1904. Garis ini membatasi wilayah Australia dengan daerah peralihan. Garis ini terletak di sebelah timur Sulawesi hingga di sebelah utara Kepulauan Aru. Daerah persebaran fauna terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, daerah fauna oriental atau biasa kita sebut sebagai Asiatis, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Madura. Fauna di daerah Asiatis memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, mayoritas mamalia berukuran besar, terdapat banyak spesies jenis kera, terutama di Kalimantan, dan yang terakhir yaitu terdapat banyak burung yang memiliki kicauan merdu dan bagus, tetapi warnanya kurang menarik. Contohnya yaitu gajah, orangutan Kalimantan, jalak Bali, badak bercula 1, dan ikan air tawar. Yang kedua yaitu daerah fauna peralihan, meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Fauna di daerah peralihan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, faunanya mirip dengan daerah Asiatis maupun daerah Australian. Yang kedua, berukuran sedang dan tidak berbulu. Dan yang terakhir yaitu banyaknya ditemukan burung khas dan reptil. Contoh fauna yang ada di daerah peralihan yaitu monyet hitam, monyet seba, biawak, katak pohon katak air, burung mandar, burung kakatua, burung raja udang, dan burung nuri. Yang ketiga yaitu fauna daerah timur atau biasa kita sebut sebagai fauna daerah Australian, meliputi Pulau Papua dan sekitarnya. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, mamalianya berukuran kecil, terdapat banyak hewan berkantung, tidak ditemukannya spesies jenis kera, dan banyaknya burung yang berwarna-warni tetapi memiliki kicauan yang kurang menarik. Contoh fauna yang ada di daerah Australia yaitu yang pertama, kuskus, walabi, landak Papua, dan burung kasuari. Pada persebaran fauna, ada juga yang namanya fauna endemik, yaitu fauna yang hanya bisa ditemukan di satu tempat atau satu titik. Contoh fauna endemik yaitu yang pertama ada komodo orangutan Kalimantan, kemudian ada burung cendrawasih, macan tutul, anoa babi rusa, kemudian ada badak bercula 1, bekantan, dan ada merak hijau, ada banteng Jawa. Persebaran flora di wilayah Indonesia. Flora Indonesia termasuk ke dalam kawasan Molosiana. Kawasan Molosiana sendiri itu terdiri dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Dominasi hutan di Indonesia yaitu pohon yang menghasilkan biji bersayap. Contohnya yaitu keruing, merati, ramin, dan pohon kapur. Bioma pada hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, terdapat banyaknya pepohonan berkanopi rapat, dan yang kedua, banyaknya pohon liana yaitu pohon yang memanjat. Contohnya yaitu durian, mangga, sukun, dan rotan. Persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama, daerah oriental atau biasa kita sebut sebagai paparan Sunda. Wilayah pada paparan Sunda memiliki hutan hujan tropis terbesar dan tersebar di wilayah Sumatera dan Kalimantan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Macam-macam floranya yaitu yang pertama, flora endemik seperti Rafflesia arnoldi dan anggrek Tian Soeharto. Flora khas daerah paparan Sunda yaitu ada hutan mangrove dan rawa gambut. Flora bagian pantai barat berupa meranti-merantian, rawa gambut, rawa air tawar, rotan, dan kemuni. Ciri-ciri flora di wilayah paparan Sunda yaitu yang pertama, banyaknya jenis meranti-merantian, dan yang kedua yaitu jenis tumbuhan rotannya beragam. Yang kedua yaitu flora daerah paparan Sahul. Wilayahnya yaitu berupa Pulau Papua. Ciri-cirinya yaitu terdapat meranti-merantian yang sedikit, kemudian terdapat hutan tumbuhan kayu putih dan hutan sabang, tidak ditemukannya atau tidak memiliki rotan,
Dan yang terakhir yaitu banyaknya tumbuhan sagu. Contoh flora yang ada di paparan Sahul yaitu yang pertama ada pinus, cemara, pala, merbabu, sagu, dan jati. Dan yang ketiga yaitu flora daerah peralihan, meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Memiliki ciri-ciri yaitu banyaknya jenis tumbuhan palem dan tumbuhan paku. Contohnya yaitu pohon cendana. Flora endemiknya berupa eboni, kayu besi, pohon leda, dan cengkeh. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas dan saya jelaskan yaitu mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu apa sih? Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan pada makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki tiap makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan yaitu yang pertama, mempermudah kita dalam mempelajari keanekaragaman hayati berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri tiap makhluk hidupnya. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui hubungan organisme satu dengan organisme lainnya. Dalam klasifikasi ada sebutan taksonomi. Taksonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Dan bapak taksonomi dunia yaitu Carolus Linnaeus. Sistem klasifikasi pada makhluk hidup terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem klasifikasi secara alamiah, yaitu membentuk takson yang secara alami. Adanya banyak persamaan ciri dari morfologi. Morfologi sendiri yaitu merupakan bentuk luar dari tubuh. Yang kedua, sistem klasifikasi secara buatan atau artifisial, mengutamakan tujuan yang praktis. Disebabkan karena adanya sedikit dari persamaan ciri morfologi, anatomi, dan alat reproduksinya. Contohnya yaitu kupu-kupu dengan kelelawar yang sama-sama memiliki sayap untuk terbang. Dan yang ketiga yaitu filogenetik, berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan makhluk hidup di antara takson. Contohnya yaitu kelapa hijau dengan kelapa kopior. Dasar-dasar dalam klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama, ciri morfologi, cara bereproduksi, manfaat kandungan gen dalam kromosom, dan kandungan zat biokimia. Takson merupakan kelompok dalam pengklasifikasian. Tingkatan-tingkatan takson dalam pengklasifikasian yaitu yang pertama, kingdom atau dunia. Kingdom merupakan bagian takson paling luas dan mencakup semuanya. Kingdom terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kingdom animalia, bergerak, dan yang kedua, kingdom pelantai, tidak dapat bergerak tetapi dapat melakukan fotosintesis. Yang kedua yaitu pilum pada hewan dan divisi pada tumbuhan. Yang ketiga kelas atau kelas. Yang keempat yaitu ordo atau bangsa. Yang kelima yaitu familia atau suku. Yang keenam yaitu genus atau marga. Terakhir yaitu spesies atau jenis. Semakin ke atas tingkat takson, maka memiliki banyak perbedaan dan sedikit persamaan, tetapi memiliki banyak jumlahnya. Begitupun sebaliknya, semakin ke bawah tingkat takson, maka semakin banyak persamaannya tetapi makin sedikit perbedaannya. Sistem tata nama dalam klasifikasi makhluk hidup. Binomial nomenklatur yaitu tata nama ganda. Sistem tata namanya yaitu yang pertama, nama spesies harus menggunakan bahasa Latin. Terdiri dari 2 kata. Kata pertama merupakan genus, diawali dengan huruf kapital, dan kata kedua merupakan spesies, tidak diawali dengan huruf kapital. Yang ketiga, kedua nama harus dicetak miring atau digarisbawahi dengan terpisah. Dan yang terakhir yaitu nama penemu dicantumkan di belakang nama spesies. Contohnya yaitu Ananas comosus Mer pada nanas. Dan contoh lainnya yaitu Oryza sativa. Oryza menunjukkan kata genus dan sativa menunjukkan spesies. Dan Elepas maximus. Elepas menunjukkan genus dan maximus menunjukkan spesies. Dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu manfaat dan nilai keanekaragaman hayati serta pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati yang pertama yaitu sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Memiliki nilai biologi. Contohnya yaitu padi sebagai bahan pangan,
pohon jati sebagai bahan bangunan, dan obat-obatan sebagai bahan kesehatan atau obat tradisional. Yang kedua yaitu sebagai sumber plasma nutfah, karena di hutan tersimpan banyak sekali jenis tumbuhan dan hewan yang mempunyai sifat unggul. Yang ketiga yaitu mempertahankan keberlanjutan ekosistem, karena memiliki nilai ekologis. Contohnya yaitu hutan hujan tropis yang berfungsi sebagai paru-paru bumi dan menjaga kestabilan iklim global. Yang keempat yaitu sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, karena keanekaragaman hayati tersebut memiliki nilai pengetahuan dan wawasan. Yang kelima yaitu sebagai sumber pendapatan atau devisa, karena memiliki nilai ekonomi. Contohnya yaitu kayu, rotan, dan karet sebagai bahan baku industri kerajinan. Dan yang terakhir yaitu cendana dan rumput laut sebagai bahan baku industri kosmetik. Dan yang keenam yaitu sebagai tempat rekreasi, karena memiliki nilai estetika dan membuat orang terhibur karena keindahannya. Aktivitas yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu aktivitas yang menurunkan atau merusak keanekaragaman hayati. Kegiatannya yaitu sebagai berikut. Pertama, perusakan habitat berupa penebangan hutan, perburuan liar, dan perusakan terumbu karang. Kedua, penggunaan bahan kimia secara berlebihan, kemudian adanya pertanian monokultur, dan yang terakhir yaitu pencemaran lingkungan akibat dari limbah industri maupun limbah rumah tangga. Aktivitas yang meningkatkan keanekaragaman hayati yaitu yang pertama, pemuliaan berupa melakukan perkawinan silang untuk menghasilkan variasi gen. Yang kedua yaitu reboisasi atau penghijauan. Yang ketiga yaitu pembuatan taman-taman kota. Yang keempat yaitu pelestarian plasma nutfah secara in situ dan ex situ. Dan yang kelima yaitu menerapkan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati yaitu berupa yang pertama, melakukan pelestarian keanekaragaman hayati baik in situ dan ex situ. Yang pertama yaitu in situ berupa pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya, seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Yang kedua yaitu secara ex situ, berupa pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya tetapi lingkungannya dibuat mirip seperti habitat aslinya. Contohnya itu penangkaran harimau di kebun binatang. Upaya selanjutnya yang kita lakukan yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip yang diterapkan berupa pertama, prinsip daya toleransi, yaitu keanekaragaman memiliki batas toleransi tertentu sehingga tidak boleh dilanggar. Yang kedua yaitu in optimum. Semua kekayaan alam pemanfaatannya harus di bawah optimum. Yang ketiga yaitu faktor pengontrol, dengan cara menjaga, mengontrol, atau mengendalikan keseimbangan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu prinsip ketahan balikan, yaitu dengan menjaga kelestarian plasma nutfah. Tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan upaya pelestarian terhadap keanekaragaman hayati yaitu yang pertama ada Penangkaran, Taman Nasional Cagar Alam Suaka Marga Satwa, kemudian ada Taman Wisata Alam, ada Tahura, dan Taman Burung. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.